Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam bagi kalian anak-anakku kelas 5. Pada hari ini pelajaran yang akan kita sampaikan, yakni materi yang akan kami sampaikan yakni pelajaran 4, yaitu bertema bulan Ramadan yang indah. Nah, sebelum memasuki materi, silahkan anak-anak simak video berikut ini. Silahkan simak dan boleh ditirukan ya. Iya, pastinya anak-anak sudah kenal dengan ini ya, kartun yang saya tampilkan ini. Baiklah, kira-kira seperti itulah materi yang akan saya sampaikan, yakni tentang bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Sebelum materi saya sampaikan, ini saya bacakan dulu ya kompetensi dasar dan indikator yang yang harus tercapai. Baiklah, kompetensi dasar yang pertama yaitu menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi pemahaman hikmah puasa Ramadan. Kompetensi dasar yang ketiga yakni memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian yang keempat, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Indikator pencapaian yang pertama adalah menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi pemahaman hikmah puasa. Indikator yang ketiga yakni menyebutkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Untuk tujuan pembelajaran, jadi setelah anak-anak nanti mengikuti materi ini, diharapkan peserta didik bisa menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan hikmah puasa yang dapat membentuk akhlak mulia. Nah, baiklah, kita mulai materi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebagai pembuka, ini ada pertanyaan ya, mengapa harus berpuasa? Jadi mengapa kita harus berpuasa? Sebagai gambarannya, silahkan anak-anak simak video berikut ini. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu, sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, muntah dengan sengaja, onani, hubungan suami istri, dan sebagainya. Puasa merupakan momen di mana kita harus mengendalikan hawa nafsu secara batiniah maupun lahiriah. Dalam ajaran agama Islam,
puasa termasuk salah satu rukun Islam yang keempat, yang artinya sudah barang tentu setiap muslim harus melaksanakan kewajiban berpuasa selama di bulan Ramadan. Namun, apakah perlu manusia berpuasa? Dan buat apa sih kita berpuasa? Banyak alasan mengapa kita perlu berpuasa. 1. Sebagai bentuk manifestasi pernyataan keimanan. Artinya, jika Anda sebagai seorang muslim yang beriman, maka sudah tentu harus membuktikan keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebagai pengendali hawa nafsu. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki hawa nafsu, manusia tidak lepas dari sifat serakah, angkuh, sombong, pelit, syahwat, dan lain sebagainya. Untuk itulah perlu adanya kontrol dari manusia, misalnya dengan cara berpuasa. 3. Sebagai pelatihan disiplin diri, artinya membiasakan kedisiplinan secara ibadah maupun sosial. Misalnya, sholat tepat waktu, sholat malam, bangun sebelum subuh, saling membantu terhadap sesama, dan berbagi rezeki. 4. Sebagai pelatihan ketabahan dan kesabaran. Dengan berpuasa kita dilatih untuk tetap bersabar serta tabah dalam menghadapi ujian. Misalnya, sabar menunggu datangnya berbuka puasa, tabah menghadapi rasa lapar dan haus. 5. Sebagai pembersih kotoran secara rohani dan jasmani. Dengan berpuasa, kita dapat mengontrol hal-hal buruk yang berdampak mengotori hati manusia, serta dapat mengontrol makanan yang masuk dalam perut manusia. 6. Puasa sebagai pola hidup sehat. Dalam ilmu kedokteran, secara ilmiah, puasa dapat membentuk pola hidup manusia lebih sehat dan lebih bugar. Dalam konsep Islam, puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik, tetapi juga menahan diri dari segala hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala puasa, seperti berbohong, membicarakan aib orang, memfitnah, dan perbuatan maksiat lainnya. Pada saat bersamaan, puasa pun harus dilengkapi dan diselaraskan dengan ibadah-ibadah lainnya. Tidak hanya ibadah yang berdimensi vertikal, tetapi juga berdimensi horizontal. Karena itulah mengapa manusia perlu berpuasa. Nah, inilah tadi anak-anakku sekalian video yang menggambarkan mengapa kita harus berpuasa. Dan itu nanti akan terjawab di slide berikutnya. Baiklah, untuk materi yang akan kita bahas nanti, yang pertama adalah arti puasa. Kemudian yang kedua, ketentuan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang merusak pahala puasa. Dan yang keempat adalah hikmah atau manfaat puasa. Baiklah, yang pertama adalah arti puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga matahari terbenam atau maghrib. Perintah puasa ada di dalam Al-Quran, ya. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi pada video sudah ditampilkan juga. Inilah ayatnya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa di bulan Ramadan bertujuan untuk meraih derajat yang tinggi, yaitu takwa. Jadi inilah tadi kenapa kita harus berpuasa. Jawabannya ada di sini ya anak-anak. Jadi untuk meraih derajat yang tinggi. Apa itu? Yakni takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Selanjutnya adalah ketentuan puasa Ramadan.
Ketentuan yang pertama yakni syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh orang yang hendak berpuasa. Jadi jika anak-anak ingin berpuasa maka harus memenuhi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah akalnya harus sehat. Sehat dalam arti tidak hilang akal. Mungkin sedang stres berat, atau mungkin sedang gila, atau ayan, seperti itu. Maka tidak wajib berpuasa. Kemudian balik atau dewasa. Ini ukurannya orang yang sudah mulai wajib untuk berpuasa. Bagi yang masih anak-anak, maka hukumnya tidak wajib. Namun jika ingin belajar atau latihan puasa itu ya sah-sah saja, agar nanti ketika sudah balik atau dewasa sudah terbiasa. Kemudian yang ketiga adalah kuat berpuasa. Nah, ini juga tentu menjadi syarat wajib ya. Kalau kira-kira hari ini tidak kuat berarti tidak wajib ya. Hari ini kerja keras berarti tidak wajib. Biasanya ini orang-orang yang pekerja keras, pekerja yang pekerja berat. Itulah tadi syarat wajib puasa. Ketentuan yang kedua yakni syarat sah puasa. Apa itu syarat sah puasa? Syarat sah puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh orang yang sedang berpuasa agar puasanya sah. Ya. Baik, apa saja yang menjadi syaratnya? Yang pertama harus Islam. Tentu ini puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lain itu juga syaratnya harus kondisi dalam Islam, beragama Islam. Bagaimana yang bukan Muslim? Nah, tentu tidak sah ya. Jika tidak Muslim maka puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua harus berakal sehat. Tadi sudah disampaikan bahwa orang yang ketika misalkan ini sedang berpuasa di siang hari tiba-tiba akalnya hilang ya. Apa ini akalnya hilang? Akalnya hilang ini gila ya, atau stres berat, atau ayan itu ya, maka puasanya tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz ini adalah orang yang paham ya. Kita harus paham mana baik, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang baik, terus mana yang tidak benar dan mana yang benar. Ini harus paham. Kemudian yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Ini untuk para perempuan ya. Ini harus terpenuhi. Bagaimana kalau tiba-tiba pada siang hari mengalami haid atau nifas atau melahirkan ya, maka puasanya tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Tentu ini ada waktu-waktu tertentu yang dilarang berpuasa ya. Contohnya yakni puasa dua hari raya besar, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kedua hari itu kita dilarang untuk berpuasa. Kemudian ada lagi hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Jadi kalau hari Idul Adha kan tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah maka diharamkan untuk berpuasa. Baik. Ketentuan selanjutnya adalah rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa adalah sesuatu yang harus dilakukan pada saat berpuasa. Nah, jika kalian mau puasa ya ini harus memenuhi ini ya. Apa itu? Yang pertama yaitu niat. Tentu kita kalau mau berpuasa yang pertama dilakukan adalah niat, karena segala sesuatu kegiatan harus didasari oleh niat ya.
bagaimana niat berpuasa? Tentu kalian sudah banyak yang tahu ya, sudah terbiasa ikut berpuasa, latihan. Di sini saya tampilkan, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itulah tadi niat berpuasa. Kemudian rukun yang kedua adalah ya, setelah niat maka menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terus bagaimana kalau sudah terbenam matahari? Ya, waktunya apa? Waktunya berbuka puasa. Ada yang tahu doanya? Pastinya sudah banyak yang tahu ya. Baik, doa berbuka puasa itu ini seperti ini. Nah, baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amangtu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kan kalian perhatikan, yang pertama niat tadi ya. Kemudian yang kedua menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan ini doa untuk berbuka puasa. Baiklah, ketentuan puasa Ramadan selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini juga harus dipahami ya. Jangan sampai nanti ketika melaksanakan puasa kalian tidak tahu mana-mana yang membatalkan, mana-mana yang tidak. Baik, hal yang pertama adalah makan dan minum disengaja. Ini jelas sekali ya. Enak-enak puasa, terus kalian dengan sadar ya, disengaja itu kalian sadar. Kalau kalian sadar berarti itu namanya disengaja. Ya, makan, minum seperti itu maka langsung batal puasanya alias tidak sah. Kemudian yang kedua, muntah disengaja. Ya, muntah itu seperti apa yang muntah disengaja? Ini biasanya mulutnya dimasuki jari kayak gitu ya, pas di pangkal tenggorokannya itu biar muntah. Nah, itu kalau disengaja maka puasanya batal. Yang ketiga adalah haid atau melahirkan. Ini bagi para perempuan ya, mereka jika ketika waktu puasa mengalami ini haid atau melahirkan atau nifas, maka puasanya batal meskipun waktunya itu tinggal 5 menit atau tinggal 1 menit gitu ya, tapi belum waktunya berbuka, tinggal sedikit lagi mereka mengalami ini, maka puasanya batal. Kemudian yang keempat adalah hilang akal atau gila. Jelas ini ya, hilang akal, gila, ayan seperti itu, maka puasanya batal. Dan yang terakhir adalah murtad atau keluar dari Islam. Ini jelas sekali karena tadi syarat utamanya adalah harus Islam. Nah, ketika puasa, di tengah puasa kalian waktu siang hari kok menyatakan keluar dari Islam, maka puasanya batal. Selanjutnya yakni hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Apa saja hal-hal yang bisa merusak atau bahkan mengurangi pahala puasa? Yang pertama adalah berdusta. Nah, berdusta ini bisa mengurangi pahala puasa. Maka hati-hati ketika kalian berpuasa, maka ya berusaha jangan sampai melakukan hal-hal di bawah ini nanti. Kemudian yang kedua adalah menghina teman, menghina orang lain, menghina kelompok lain, menghina agama lain, ya, baik di dunia nyata atau di dunia sosmed ya, itu juga tidak boleh. Kemudian menghasut ini mengajak orang lain untuk berbuat kejelekan, itu namanya menghasut. Kemudian memfitnah, ini juga bahaya sekali ya, bisa merusak pahala puasa. Kemudian berkata kotor, nah ini ya bagi kalian yang sering atau suka berkata kotor ya, waktu berpuasa inilah belajar untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ya
jangan lagi diulangi kata-kata kotor. Berkelahi dan juga bertengkar, ini juga bisa merusak pahala puasa ya, mengurangi atau merusak pahala puasa. Lalu kalau merusak pahala, kalau pahalanya rusak gimana? Apa yang terjadi? Maka ya nggak dapat apa-apa puasanya, hanya dapat capek dan lelah saja, haus, lapar, seperti itu. Padahal dalam berpuasa Ramadan kita tentu ingin mendapatkan pahala, atau tujuan yang awal tadi sudah disampaikan ya, puncaknya itu adalah takwa. Kita mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, seperti itu ya. Ini tujuan utama puasa. Untuk selanjutnya adalah hikmah atau manfaat puasa. Yang pertama yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu melatih kejujuran ya, karena kita waktu puasa itu menahan lapar dan dahaga, terus tidak makan, tidak minum, meskipun tidak ada yang melihat, tapi kita harus merasa bahwa Allah melihat ya. Tidak boleh kita sembunyi-sembunyi makan ya, karena Allah pasti tahu. Nah, dengan berpuasa kita terlatih untuk berbuat jujur. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Nah, dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain, karena banyak di antara kita yang mungkin ya tidak sanggup berpuasa karena memang kelaparan atau kehausan. Nah, sesama manusia kita harus saling mengasihi dan menyayangi, dan kita ya berusaha untuk memberikan bantuan kepada mereka agar mereka juga merasa kebahagiaan. Kemudian yang keempat adalah hikmahnya sehat jasmani dan rohani. Tentunya dengan berpuasa maka kita akan menjadi sehat jasmani kita dan rohani kita, seperti yang pernah Rasulullah SAW sampaikan, yaitu puasalah kamu supaya sehat. Kemudian yang kelima, hikmah puasa adalah melatih kesabaran atau mengendalikan diri. Kenapa kok bisa melatih kesabaran? Karena yaitu tadi, puasa kan menahan rasa ingin ya, rasa ingin makan, rasa ingin minum, dan rasa ingin marah. Itu bisa menahan, itu bisa mengendalikan diri, maka insya Allah bisa melatih kesabaran. Nah, sikap kebiasaanku atau sikap kebiasaan yang perlu kalian biasakan yaitu harus selalu berusaha belajar tentang puasa Ramadan ya. Kemudian harus selalu sabar sebagai buah dari puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harus selalu jujur dan sabar. Kesimpulannya yakni puasa Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan itu untuk meraih derajat yang tinggi, yaitu takwa. Dalam menjalankan puasa ada ketentuannya, seperti syarat wajib, syarat sah, rukun, dan hal yang membatalkan puasa. Itu harus diketahui juga ya. Kemudian yang terakhir, puasa Ramadan memiliki hikmah antara lain rasa syukur kepada Allah, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, sehat dan rohani, dan juga melatih kesabaran. Nah, ini sudah di akhir materi anak-anak. Tugas kalian nanti adalah menghafalkan
niat puasa Ramadan yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian juga hafalkan doa berbuka puasa. Nah, ini tugasnya nanti silakan dikerjakan dan nanti kapan-kapan Bapak tes. Baiklah, itulah tadi anak-anakku sekalian materi kita pada hari ini. Semoga mendapatkan barokah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa selalu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Bapak, saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.